Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kami. Kalau tadi kemudian sudah disampaikan bahwa kalau MUI sampaikan haram hukumnya. Tapi kalau secara medis sebenarnya seperti apa, Dr. Riko? Sebenarnya aku juga tidak mau membantah secara MUI ya. Kita semua punya pendapat masing-masing, mungkin sedikit berpendapat. Bahwasanya kalau yang diomongin tadi kemandulan, itu kita harus lurusin konsepnya dulu nih. Yang dimana vasektomi ini bukan berarti udah pasti nggak bisa punya anak lagi, enggak. Justru karena ada vasektomi ini tetap bisa disambung lagi salurannya, tapi tingkat keberhasilannya tidak 100% atau dengan inseminasi buatan atau dengan bayi tabung. Jadi kalau mau di konsep kemandulan enggak, karena bisa tetap ada bisa terjadi pembuahan lagi tapi melalui proses yang berbeda atau prosedur yang berbeda. Dan juga mungkin sedikit berpendapat juga mengenai prosedur, betul saya setuju tidak boleh ada paksaan. Karena prosedur apapun tindakan medis itu harus persetujuan antara pasien dan juga dokter. Dan dokter pun juga nanti enggak langsung semata-mata Bapak datang, oke kita vasektomi, enggak kayak gitu. Dokter itu harus ada anamnesis dulu, pemeriksaan fisik dulu, pemeriksaan penunjang. Apabila memang sudah optimal, sudah baik, bisa dilakukan vasektomi, akan dilakukan. Dan tentunya juga kita harus bangga banyak spesialis bedah urologi yang profesional yang bisa menanganin tindakan vasektomi ini gitu. Jadi untuk meluruskan pada masyarakat Indonesia, boleh panik tapi alangkah baiknya paniknya jangan terlalu berlebihan dan cobalah untuk mencari informasi yang sumbernya valid sehingga kepanikan itu akan menurun. Soal persentase dok, kami agak khawatir kalau ketika sudah dilepas vasektominya harus bayi tabung itu kan biaya yang kosnya itu besar dia, sekali. Untuk mereka-mereka yang kemudian prasejahtera bagaimana? Jadi itu ada pastinya, itu yang aku bilang tadi, seorang dokter tuh pasti ada tanya jawab dulu. Tanya jawab yang itu tuh adalah seperti ini Kak, kita biasanya memastikan dulu, udah cukup belum anaknya nih kalau udah 3 lah istilahnya. Kira-kira masih mau nambah anak lagi apa enggak kepada orang tuanya. Tapi kalau kata orang tua, udah dok saya nggak mau nambah lagi, saya takut kebobolan gitu-gitu. Nah ya udah, berarti bisa dilakukan atas persetujuan gitu loh. Jadi tidak semata-mata kalau dia belum punya anak langsung divasektomi nggak boleh juga. Kan itu kan pilihan. Ya kan, jadi ini istilahnya tuh ingat, ini kita meluruskan. Ini adalah KB-nya pria. Jadi wanita punya KB, pria juga punya KB. Bukan semata-mata akan memandulkan apa gimana-gimana. Tetapi kalau wanita juga apakah ada yang efektif juga hampir 100% ada namanya steril. Biasanya kalau anaknya udah lebih dari 4-5, seorang dokter kandungan atau obgyn akan menyarankan kira-kira ibu mau gak nih steril gitu loh. Yang dimana nanti supaya tidak ada terjadi kehamilan lagi. Mbak Samara mau komentar sebelum ke Pak Kiai tadi? Iya. Pertama tadi saya setuju sama yang dibilang oleh Bang Ade ya, bahwa memang perlu ada kebijakan kependudukan. Yang kedua gitu ya, walaupun ya maksudnya Kang Deddy itu baik gitu. Ada satu concern juga kalau dari tadi percakapan yang kita sudah laluin ya hampir 1 jam ini. Persoalan dari mewajibkan melakukan KB gitu ya. Jadi saya sebenarnya apakah saya setuju bahwa 2 anak itu cukup, saya setuju gitu. Tapi ini kan tentang cara gitu. Persoalan dari mewajibkannya adalah kita masuk ke pertanyaan yang lebih substantif gitu. Seberapa ingin kita negara masuk ke ranah privat kita? Gitu. Kalau saya tuh agak nggak nyaman tuh ketika negara itu masuk ke ranah yang terlalu privat, mengatur misalnya peran suami, peran istri, apa yang harus dilakukan istri, apa yang harus dilakukan suami, itu saya jujur aja termasuk orang yang dalam posisi tidak nyaman. Kenapa? Karena sekali kita membiarkan negara itu masuk ke dalam urusan-urusan yang privat, nanti dia terlalu asik di urusan privat ketika negara itu harus memikirkan hal-hal yang sifatnya kebijakan publik gitu. Karena itu kebijakan publik seperti apa yang kita butuhkan ya tadi, kebijakan kependudukan, edukasi itu bagian dari kebijakan publik gitu. Dan kita negara ini punya infrastruktur yang sangat baik kok untuk melakukan itu gitu. Tinggal gimana kita memastikan bahwa itu betul-betul terjadi. Jadi sebenarnya isu ini bagus nggak ya? Bagus juga jadi ramai. Siapa tahu setelah ini kita jadi punya kebijakan kependudukan yang bagus dan ini menjadi perhatian yang serius gitu dari seluruh stakeholders yang terkait. Oke. Mbak Lita, ingin komentar dulu Mbak? Intinya memang kembali lagi pertanyaannya kepada dokter ya dok, maaf nih, biaya untuk vasektomi itu mahal apa tidak? Jujur kalau kita sebagai seorang dokter kita nggak pernah ngomongin masalah biaya. Oke. Ya jadi saya nggak pernah tahu tindakan biaya apapun. Ini juga harus disosialisasikan kepada penduduk ya. Karena yang melakukan vasektomi itu kan membutuhkan biaya tersebut. Nah difasilitasi tidak? Nah itu oleh pemerintah kan kalau gitu ya. Jadi kebijakan pemerintah. Betul. Free. Harusnya free harusnya dong. free, betul harusnya ya. Ya. Betul, Tapi betul. kan
kita nggak tahu nih, aku juga belum tahu mencari informasi yang valid ya. Betul, Jadi betul. tidak berani berpendapat tentang hal itu. Ya, jadi itu edukasi secara medis dan psikologis kalau menurut saya. Karena menyamakan mindset antara istri dan suami itu penting sekali. Yang tadi itu kan memang kontra istilahnya. Nah ini bagaimana untuk dia mendapatkan kesadaran sendiri. Mendapat keikhlasan ya Bu ya. Karena ibu dan bapak kebetulan bekerja dan menghasilkan. Tidak semua masyarakat ini berpenghasilan. Nah itu pertanyaannya. Artinya pada saat kita memilih tidak semua orang seberuntung ibu dan bapak. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung ibu. Oleh karena itu dibutuhkan dan diberikan satu oleh Kang Deddy itu kebijakan. Itu menurut saya kebijakan yang memang menguntungkan sang istri. Karena yang namanya udah ber-KB, mohon maaf, semua kondisi fisik, psikologis, lalu emosional dan sebagainya itu berubah dengan adanya kita mengkonsumsi pil KB lah atau kita mendapatkan spiral dan sebagainya. Itu kondisi psikologis juga berubah Bu, mood swingnya juga berubah, bisa depresi, bisa juga tidak mengenakan buat diri pribadi perempuan. Nah inilah kenapa dijadikan satu kebijakan, kenapa tidak laki-laki yang ber-KB. Nah seperti itu sih kurang lebih ya. Mumpung begitu ya, singkat sebelum kita ke mahasiswa. Menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap aspek atau bidang, termasuk di bidang perkawinan ya di pasal 16. Itu sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 bahwa baik laki-laki maupun perempuan dalam perkawinan punya hak yang sama, hak yang setara untuk menentukan jumlah kelahiran anak. Segala hal yang terkait dengan perkawinan itu diputuskan secara setara antara suami istri. Jadi tidak harus selama ini kan tadi ya harus KB itu perempuan. Nah sekarang KB itu juga harusnya laki-laki. Kenapa sih kalau giliran ngomong sterilisasi kok nggak ada yang peduli gitu? Itu kan juga punya resiko juga kan. Karena tubuh perempuan selalu dianggap ya oke gitu ya. Ya boleh dijajah dalam tanda kutip ya. Tapi sekarang kita bicara tubuh laki-laki semua pada bersuara. Padahal kan kita juga ngomong kesetaraan ya. KB perempuan juga harusnya laki-laki juga bisa ber-KB. Nah ini kan juga karena selalu laki-laki itu selalu mendapatkan privilege ya di dalam perkawinan ya. Jadi ini juga bentuk ketidaksetaraan ya. Tetapi kita kembali ke laptop. Yang kita bahas sekarang bukanlah isu KB-nya. Tapi kenapa soal KB ini menjadi syarat bansos? Itu yang saya tidak sepakat ya. Itu saya kira sangat diskriminatif terhadap orang miskin. Oke. Gitu. Nah jadi saya kira kalau nanti ada kebijakan itu janganlah pemerintah top down ya, harus ada partisipasi publik, mendengarkan masukan-masukan masyarakat, partisipasi yang sangat bermakna. Jadi kalau masyarakatnya nggak mendukung juga jangan diterus-teruskan statement-statement seperti itu gitu. Jadi nggak boleh tiba-tiba ujuk-ujuk bikin kebijakan yang sebenarnya masyarakat juga nggak siap. Jadi harus ada keterlibatan masyarakat untuk membuat sebuah regulasi apapun gitu ya. Saya agak bingung ya. Apa yang dilakukan ini sebetulnya justru diskriminasinya terhadap laki-laki. Ini untuk pertama kalinya nih, laki-laki yang harus rela untuk menvasektomi dirinya. Selama ini justru yang dituntut bertanggung jawab itu adalah selalu perempuan. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa di aspek itu tadi pemerintah itu sudah punya Undang-Undang 784 bahwa ada kesetaraan dalam perkawinan. Yang selama ini soal KB kan selalu perempuan kan. Sekarang laki-laki. Yang masalahnya itu jangan dikaitkan dengan syarat bansos. Itu diskriminatif terhadap orang miskin, orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Bukan, seperti para korban, orang miskin, itu nggak boleh dikait-kaitkan dengan harus dengan vasektomi. Ini hanya disyaratkan, sebetulnya tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk vasektomi, tapi dikatakan oleh pemerintah dikatakan, walaupun tentu saja ini perlu diformulasikan dengan lebih baik. Kalau Anda Anda ingin untuk memperoleh bantuan sosial, Anda harus vasektomi. Nah di mana-mana pun atau kita kembali ke masa Orde Baru, dulu pun ada sebaliknya insentif. Kalau Anda bisa hanya punya anak 2 waktu itu, Anda dapat hadiah.
Nah lebih baik gitu, insentif, tapi jangan, kalau ini kan menghambat. Enggak, ini Kalau ini artinya- menghambat. enggak, ini Maksudnya artinya tuh sama aja. Syarat itu artinya kalau Anda vasektomi, Anda tidak boleh mengakses bantuan hukum. Ini Nah, sama sangat aja, melanggar. logikanya cuman kebalik, Melanggar Bu. konstitusi di mana negara ini, pemerintah ini wajib memberikan kesejahteraan terhadap seluruh warga negaranya, dan bantuan sosial itu hak orang miskin, hak korban ya untuk mendapatkan bantuan sosial itu, apakah dia vasektomi atau enggak vasektomi itu enggak relevan. Ini Jadikan dilakukan syarat. dalam rangka menyejahterakan masyarakat miskin. Orang-orang miskin ini harus diajari untuk jangan punya anak banyak. Ya, Karena tapi semakin maksud Anda saya, punya anak kan ada banyak, cara-cara yang lebih bijaksana ya. Misalnya tadi mensosialisasikan lewat TikTok, lewat semua media tentang metode-metode KB, bahwa perencanaan keluarga itu sangat baik ya, harus dipromosikan. Itu program pemerintah gitu ya, supaya anak itu benar-benar. Saya kasih contoh, Perencanaan Cina, itu Bu. ya, keluarga berencana itu. Tetapi kalau itu sebagai syarat, itu benar-benar melanggar loh. Bahwa orang miskin berhak atas bantuan sosial, tiba-tiba disyaratkan kamu vasektomi dulu. Itu kan diskriminatif gitu loh. saya kasih contoh Cina. Ya, Cina itu dulu mewajibkan setiap keluarga itu hanya punya satu anak. Ya, one child policy. Berhasil. Ya, ketika berhasil dinaikkan menjadi 2. Sekarang menjadi 3. Jadi maksud saya adalah kebijakan-kebijakan semacam itu ada konteks. Konteksnya, saya nggak tahu datanya Kang Deddy ini apa. Tapi Kang Deddy itu punya pengamatan bahwa di Jawa Barat yang sebetulnya fertility rate-nya, tingkat kelahirannya kurang lebih sama kok, cuma 2, sekian. Tapi barangkali dia melihat bahwa di kalangan menengah ke bawah ya terjadi fenomena-fenomena yang tadi, mereka yang percaya bahwa semakin banyak anak itu akan semakin membawa rezeki, dan terjadilah keluarga-keluarga dengan anak 5, anak 7, anak 9. Maka saya ingin mengatakan begini, kita harus lihat bahwa kebijakan ini dilihat dulu resultnya, hasilnya dalam jangka waktu tertentu. Saya yakin kalau seandainya dalam waktu tidak lama dari sekarang, 5 tahun barangkali ya, ternyata tingkat fertility rate itu tingkat kelahiran ya, itu ternyata sudah menjadi stabil, menjadi aman. Saya yakin Kang Deddy akan mengatakan pada titik ini kita hentikan kebijakan Kalau ini. menurut Pak Kiai saya, Pak Kiai Kita Holil dulu. berikan enggak, menurut dulu saya kepada ya, Pak Kiai Holil. kebijakan apapun yang dibuat tidak bisa ujuk-ujuk, harus ada partisipasi masyarakat. Enggak boleh langsung diuji cobakan gitu. Jadi sebelum ada regulasi harus ada diskusi publiknya, harus ada baseline reportnya, assessmentnya dulu. Jadi enggak ujuk-ujuk bikin regulasi, nanti baru dinilai efektivitas apa enggak. Oke, Baru partisipasi wacana ya. masyarakat. Kiai Pak Kiai Holil. dari Nabire, silakan Pak Kiai. Suaranya boleh dibuka dulu Pak Kiai. Boleh Zoom-nya. audio dinyalakan dulu Pak Kiai? Kebijakan yang disampaikan oleh Bang Deddy, apakah statementnya itu jelas adalah bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak ada relevansinya logika antara bansos dengan soal kemiskinan dan juga soal anak. Persoalan anak atau kependudukan demografi kita kan bukan persoalan kelahiran, tapi juga ada persoalan penyebaran dari penduduk kita. Yang 60% itu ada di Jawa. Kalau saya sedang ada di Papua itu masih luas tanahnya. Sehingga kalau tadi pamannya Bapak ingin vasektomi karena sekarang sudah susah nyari tempat dan seterusnya. Pak, di Papua masih banyak yang kosong Pak. Ini juga bumi Allah. Kalau Bapak umumnya ingin bagaimana sayang pada istrinya, ada metode lain Pak. Jadi KB itu saya setuju dalam konteks tertentu, tapi tidak harus vasektomi. Dalam Islam ada namanya azl, coitus interruptus, atau menghitung waktu subur. Memang bagi laki-laki yang kontrasepsi hanya vasektomi sekarang ada. Dulu pernah dikerjasamakan di KKBN dengan UNER, ada suntik KB dan pil KB. Tapi penelitian belum sampai selesai, kebijakan sudah berubah, nggak sampai jadi. Oleh karena itu untuk KB sebenarnya tidak hanya untuk perempuan, memang harus dimusyawarahkan di dalam keluarga siapa yang mau dan rela, dan tidak perlu diintervensi oleh pemerintah. Yang penting bagaimana mengatur jarak kelahiran dan bisa mensejahterakan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa marilah pemerintah membuka akses saja, termasuk transmigrasi sudah tidak dilakukan lagi. Dulu di KKBN memang la yamutu wa la yahya, dulu orang mutu orang berdaya. Sekarang sudah ada kementerian. Mungkin kementerian sekarang punya kebijakan keluarga berencana, tidak bicara soal kelahiran, tapi bicara soal kesejahteraan, itu berkaitan dengan kematangan berpendidikan. Orang-orang yang berpendidikan baik pasti tidak cepat melahirkan.
dan tidak terlalu sering melahirkan dan tidak terlalu tua melahirkan. Sekarang yang dibicarakan soal kemiskinan, soal kematian ibu dan anak kan belum dibicarakan, dan itu berkenaan dengan edukasi kepada masyarakat. Saya setuju. Ini kementerian yang baru kependudukan dan BKKB ini didorong bikin kebijakan nasional berkenaan dengan kependudukan, tapi jangan sampai menjadi objek KB itu kepada orang miskin saja, tapi menjadi keputusan nasional. Oleh karena itu Jawa Barat tidak bisa hanya Jawa Barat saja, ini menjadi kebijakan nasional. Baik, Pak Kiai, sehingga terima kasih lebih utuh. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan Pak Dokter berkenaan dengan vasektomi itu, hasil wawancara langsung saya dengan Sekjen Kependudukan itu, saya buka di sini. Memang di dalam proses vasektomi itu dibiayai oleh negara. Tapi untuk mengembalikan kembali, selain susah, itu biayanya mahal di atas 20 juta. Dan tak semua tak dianggarkan. Apakah gak tambah miskin orang miskin kalau mengembalikan dengan normalisasi itu? Tambah miskin. Jadi itu betul sekali, sehingga tadi yang saya bilang memang harus ada persetujuan. Jadi tidak semata-mata seorang dokter itu langsung melakukan vasektomi. Harus persetujuan dulu, karena memang benar biaya mahal, inseminasi buatan mahal, bayi tabung mahal. Dan mungkin sedikit juga mau tambahan bahwasanya kalau vasektomi ini mungkin tiba-tiba ada timbul ide seperti ini karena tingkat efektivitas. Kalau mungkin menggunakan kondom atau senggama terputus gitu ya, itu efektivitasnya riskan dan juga minim resiko, sehingga mungkin timbul ada ide ini. Dan terakhir dari saya pribadi, mungkin kita juga tidak boleh diskriminasi banget tuh dengan cara seperti ini. Kita tidak boleh menilai secara kemiskinan secara kultural saja. Baik, Dok. Tapi juga tetap harus secara struktural, sehingga angka kemiskinan tuh dua-duanya bisa tercapai sehingga menjadi menurun. Baik, itu yang kemudian juga diharapkan sebenarnya. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Kita sudah sampai di penghujung program. Kami lihat Pak Nanang sama Bu Asri makin galau setelah nonton Catatan Demokrasi. Semoga nggak dibawa sampai rumah ya pertikaian ini. Nah itu dia, kira-kira saya jadi vasektomi atau tidak, keputusan ada di Pak Nanang dan juga Ibu Asri ya Bu ya. Tapi kalau soal BAS tidak galau, BAS konsisten sama Catatan Demokrasi Maria. Itu dia, terima kasih banyak BHS selalu mensponsori kami, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, dan tentunya kepada Fakultas FISIP dan juga jurusan Ilmu Komunikasi dari Pakuan Bogor. Terima kasih banyak. Suaranya masih semangat, kawan-kawan mahasiswa. Rajin-rajin baca, kaji lagi ya vasektomi atau enggak untuk masa depan ya guys ya. Pak Kiai Holil, terima kasih Pak Kiai, jauh-jauh dari Papua Tengah. Terima kasih banyak Pak Kiai. Di Catatan Demokrasi. Kita harus tutup malam hari ini. Saya Andromeda Merkuri. Saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Boleh sambil berdiri Bapak Ibu.